Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Mohon izin memperkenalkan diri. Saya perwakilan dari kelompok 1 bernama Aldebaran Samudra dari kelas Nautika 2 Bravo. Di video ini saya akan menjelaskan tentang keanggotaan dari kelompok kami. Kami itu dari kelompok pertama yang beranggotakan dari 6 orang, yaitu yang pertama ada Abdul Zaki, kedua ada Ahmad Faisal, ketiga saya sendiri yaitu Aldebaran Samudra, yang keempat ada Bagus Bintang, kelima ada Christopher Nathanael Abednego, dan yang terakhir ada Daniel Armando Pahwasan. Pada video kali ini saya akan menjelaskan bersama teman-teman tentang MARPOL atau Marine Pollution dari Aneks 1 hingga Aneks 10. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Zaki. Di sini saya akan menjelaskan tentang MARPOL Aneks 1. MARPOL Aneks 1, peraturan untuk pencegahan polusi oleh minyak. Penjelasan. Pencegahan tumpahan minyak atau tumpahan minyak dari kapal adalah hal yang bertujuan untuk menjaga laut lebih aman dari polusi minyak yang merupakan tanggung jawab nahkoda dan anak buah kapal. Yang kedua, minyak dari kapal dapat memasuki laut karena tumpahan dan kebocoran yang tidak disengaja atau kelalaian operasional anak buah kapal. Ketika minyak tumpah ke laut dan menyebar dengan cepat ke permukaan air, adapun intensitas polusi tergantung pada kepadatan dan komposisi relatif minyak. Hasilnya bisa menjadi bencana karena campuran minyak pada air memiliki dampak signifikan pada hewan laut dan manusia. Tumpahan minyak tidak hanya mempengaruhi lingkungan laut saat ini, tapi juga berdampak pada spesies laut dan substrat organik pesisir. Selanjutnya, defining oil spill at sea. Istilah minyak dapat didefinisikan sebagai minyak berat yang mengandung minyak dalam bentuk minyak mentah, bahan bakar minyak berat, lumpur, minyak limbah, dan produk olahan seperti MGO atau selain petrokimia yang diatur dalam ketentuan lampiran 2 dalam konvensi ini, dan lain-lain. MARPOL Aneks 1 mencakup semua cairan yang mengandung minyak dan dapat dibuang ke laut. Bahkan, air limbah yang diolah oleh OWS juga merupakan bagian dari lampiran ini. Menurut MARPOL Aneks 1, peralatan berikut harus dalam kondisi baik cukup dikalibrasi, dirawat, dan berfungsi penuh, lalu suku cadang yang sesuai dan siap digunakan setiap saat. Begitu juga dengan peralatan penyaringan minyak kapal. Special for tankers. Yang pertama itu oil atau water interface detector. Yang kedua, crude oil washing system (COWS). Yang ketiga, oil discharge monitoring and control. Yang keempat, cargo and ballast pumping, piping and discharge arrangement. Yang kelima, engine room atau bilge holding tank to stop tank pumping and piping arrangement. Selanjutnya, special areas under MARPOL Aneks 1. Yang pertama, the Mediterranean Sea. Yang kedua, Baltic Sea. Yang ketiga, the Black Sea. Yang keempat, the Red Sea. Yang kelima, Gulf Sea. Yang kelima, Gulf area. Yang keenam, the Gulf of Aden. Yang ketujuh, Antarctic Sea. Yang kedelapan, Northwest European Water. Yang kesembilan, Oman area of the Arabic Sea. Yang ke-10, Southern South Africa in waters. Southern South African waters. Mohon izin Ibu, saya Ahmad Faisal, kelas Nautika 2 Bravo. Saya izin melanjutkan presentasi dari rekan kami, Abdul Zaki. Di slide ini saya akan menjelaskan tentang MARPOL Aneks 2, peraturan pengendalian pencemaran oleh zat cair berbahaya dalam jumlah besar. MARPOL Aneks 2 ini mulai berlaku 2 Oktober 1983. Di slide selanjutnya ada tujuan dari Aneks 2 ini dibentuk.
Yang pertama, pencegahan pencemaran operasional oleh zat cair beracun atau Noxious Liquid Substances atau NLS yang diangkut kapal dalam jumlah besar. Yang kedua, mengurangi kemungkinan bahwa zat-zat beracun akibat kecelakaan akan lepas ke dalam lingkungan laut atau marine environment. Dan di slide selanjutnya ada beberapa definisi. Yang pertama ada chemical tanker, sebuah kapal yang dibangun untuk membawa kargo dalam bentuk kargo cair curah berbahaya atau zat beracun. Di sini ada contoh gambar kapal chemical tanker. Yang kedua yaitu ada liquid substances, adalah zat yang memiliki tekanan uap tidak lebih dari 2,8 kp cm3. Yang ketiga ada clean ballast, adalah air pembersih dalam tangki yang membawa muatan salah satu bahan kategori A, B, C, atau D telah dibersihkan secara menyeluruh dan sisanya telah dibuang atau dibongkar. Di sini ada gambar beberapa macam ballast tank menurut tipe-tipe kapalnya. Dan di slide selanjutnya ada Noxious Liquid Substance, yaitu semua zat yang berada dalam Aneks 2 yang mencantumkan zat cair beracun seperti yang tercantum dalam bab 17 dan 18 dari Kode Kimia Massal Internasional. Dan yang kelima ada Special Area, adalah area khusus di mana dalam lalu lintas pelayaran membutuhkan metode wajib khusus dalam rangka mencegah polusi oleh zat cair beracun. Area khusus pada Aneks 2 ini yaitu the Baltic Sea, the Black Sea, and the Atlantic Sea. Dan selanjutnya ada International Bulk Chemical Code, IBCCR, adalah aturan internasional yang mengatur konstruksi dan peralatan kapal yang membawa bahan-bahan kimia berbahaya di dalam tangki. Dan sini ada contoh gambar buku IBC Code. Di slide selanjutnya yaitu pembagian zat-zat cair beracun. Pembagian zat cair beracun dibagi dalam 4 kategori, yaitu kategori A, B, C, dan D. Dari kategori A, yaitu zat cair beracun yang apabila dibuang ke laut dari pencucian tangki muatan atau dari balas yang dimuat di tangki muatan akan menimbulkan bahaya yang besar atau major hazard, baik terhadap sumber hayati laut, kesehatan manusia, dan menimbulkan ancaman yang serius terhadap penggunaan laut secara sah lainnya, sehingga mengharuskan penggunaan alat-alat penanggulangan yang lebih kuat untuk membersihkannya. Contohnya yaitu zat aseton yanohidrin, acrolein, karbon sulfit, kresols, dan fosforus. Dan di sini ada salah satu contoh zat cair kategori A, yaitu acrolein dan karbon sulfit. Dan zat cair yang kedua yaitu kategori B, yaitu zat cair beracun yang apabila dibuang ke laut akan menimbulkan bahaya baik terhadap sumber hayati laut, kesehatan manusia, menimbulkan ancaman terhadap penggunaan laut secara sah, sehingga mengharuskan penggunaan alat-alat anti polusi khusus, yaitu contohnya alil alkohol, amonia, benzin klorid, karbon tetraklorид, kloroform, dan lain-lain. Dan di sini ada salah satu contoh zat cair beracun kategori B, yaitu zat amonia dan kloroform. Selanjutnya kategori C, yaitu zat cair apabila dibuang ke laut yang akan menimbulkan bahaya yang tidak begitu besar, contohnya atau minor hazard, sehingga membutuhkan operasi khusus untuk penanggulangannya. Contohnya yaitu asetik asid, isoamil, asetat, etil asetat, silikon tetraklorid, dan lain-lain. Di sini ada contoh kategori C, zat cair beracun yaitu asetik asid dan karbon tetraklorid. Dan yang terakhir yaitu kategori jenis D, yaitu zat cair beracun yang apabila dibuang ke laut memperhatikan bahaya yang dapat diketahui, yaitu recognized hazard, sehingga memerlukan perhatian. Contohnya yaitu aseton, benzil alkohol, kalsium hidroksid, dan silikon tetraklorid. Dan di sini contoh gambar zat cair beracun aseton dan benzil alkohol. Di slide selanjutnya yaitu ada cargo record book. Hal-hal yang harus tertuang di dalam buku cargo record book ini yaitu pemuatan kargo, pemindahan kargo secara internal, pembongkaran kargo, pencucian tangki kargo, pengisian atau pembuangan balas pada tangki kargo, pembuangan sisa kargo ke fasilitas penerimaan, pembuangan ke laut atau pembuangan dengan penguapan sisa-sisa berdasarkan aturan pada aneks ini.
Semua kejadian pembuangan pembongkaran harus dicatat dalam cargo record book ini, baik disengaja ataupun tidak. Semua survei yang dilaksanakan oleh orang-orang yang diberi wewenang dicatat di dalam cargo record book juga. Cargo record book harus diisi dengan teliti semua proses pemuatan pembongkaran dan sebagainya, dan disimpan untuk siap selalu dalam pemeriksaan pihak berwenang, dan harus tetap di kapal sehingga masa sekurang-kurangnya 3 tahun. Next, rencana darurat pencemaran laut kapal untuk Noxious Liquid Substances atau NLS. Semua kapal dengan gross tonnage lebih dari 150 ton berhak mengangkut NLS, harus memiliki dan membawa rencana darurat untuk mengendalikan polusi laut dengan cairan curah beracun yang disetujui oleh pemerintah. Peraturan ini berlaku efektif 1 Januari 2003. Rencana darurat tulis dalam bahasa kerja kru yang meliputi prosedur yang harus diikuti oleh master atau orang lain yang bertanggung jawab untuk melaporkan insiden polusi oleh Noxious Liquid Substances, daftar orang yang harus dihubungi dalam keadaan darurat oleh Noxious Liquid Substances. Selanjutnya ada persyaratan Aneks 2 Konvensi Marpol 73/78. Pengawasan pembuangan operasional zat-zat cair beracun yang membatasi sekecil mungkin pelepasan disengaja ataupun tidak disengaja. Pembuangan ada 2 macam. Yang pertama, accidental discharge, tumpahan muatan akibat kerusakan muatan atau muatan yang melimpah keluar kapal. Dan yang kedua, operational discharge, pembuangan sebagai hasil pencucian tangki muatan dan pipa saluran pembuangan tolak bara atau residu lainnya serta bilga dari ruang pompa muatan. Untuk selanjutnya, ada Marpol Aneks 3, yaitu tentang regulasi pencegahan pencemaran oleh zat berbahaya yang dibawa laut dalam bentuk kemasan. Lalu Aneks 3 berlaku mulai 1 Juli pada tahun 1992. Aneks 3 berlaku untuk semua kapal yang membawa kontainer barang dalam bentuk kemasan, baik itu tangki portable, tangki jalan, dan tangki rem. Zat berbahaya adalah zat yang diidentifikasi sebagai polutan laut dalam kode IMDG atau International Maritime Dangerous Good. Kode IMDG memfasilitasi gerakan bebas barang berbahaya yang tidak dibatasi dan melindungi lingkungan laut. Ada 3 buku, yaitu buku yang harus ada di setiap kapal jika membawa barang IMDG, yaitu 1. Pedoman, 2. Instruksi, dan 3. Regulasi. Bisa dilihat di gambar tersebut, yaitu tabel kode IMDG. Apabila kapal membawa zat berbahaya, maka akan ditandai dengan huruf P, yang berarti bahwa substansi dapat mencemari laut. Lalu, peraturan ini dikembangkan untuk mengidentifikasi polutan laut sehingga dapat dikemas dan disimpan di kapal dengan cara untuk meminimalkan polusi yang disengaja untuk membantu pemulihan. Kriteria bongkar muat, yaitu aturan mengenai bongkar muat barang berbahaya, yaitu pembuangan zat berbahaya yang dibawa dalam bentuk kemasan harus dilarang, kecuali perlu untuk mengamankan kapal atau keselamatan jiwa di laut. Marpol Aneks 4, yaitu tentang peraturan pencegahan pencemaran oleh limbah dari kapal. Aneks 4 berlaku pada tanggal 27 September pada tahun 2003. Limbah kapal adalah segala kotoran yang dihasilkan dari kapal. Air limbah kapal terdiri dari 2 jenis, yaitu grey water and black water. Untuk jenis pertama, grey water, yaitu terdiri dari air dapur, air wastafel, air cucian, air kamar mandi, dan air AC. Lalu, jenis yang kedua yaitu black water, yaitu air yang berasal dari toilet dan urin, air yang berasal dari klinik dan scooper, lalu air yang berasal dari drainase, ruang kargo tempat tinggal hewan. Aneks 4 berlaku untuk limbah black water saja,
bukannya greywater. Lalu ada beberapa bahaya pembuangan limbah mentah ke laut, yaitu pembuangan limbah mentah ke laut dapat membahayakan kesehatan. Limbah juga dapat menyebabkan penipisan oksigen. Bisa jadi terlihat jelas adanya polusi visual di daerah pesisir. Lalu Aneks 4 juga berlaku untuk semua kapal dengan 400 gross tonnage dan di atas 400 gross tonnage bagi pelayaran internasional. Lalu, kapal dengan berat kotor di bawah 400 gross tonnage yang bersertifikat untuk membawa lebih dari 15 orang. Kapal dilengkapi dengan beberapa alat dan pengaturan dengan tujuan untuk mencegah pencemaran oleh limbah. 1. Alat pengolahan limbah atau sewage treatment plant. 2. Sistem commemorating and disinfeksi. Dan yang ketiga, tangki penampung limbah. Pada Januari 2013, wilayah Laut Baltik telah diakui sebagai area pertama untuk pembuangan limbah. Pembuangan limbah dilarang, kecuali itu dalam pengolahan limbah yang memenuhi pembuangan nitrogen, standar pembuangan nitrogen dan fosfat. Lalu, International Sewage Pollution Prevention Certificate atau ISPPC, yaitu tentang sertifikat pencegahan polusi limbah internasional. Sertifikat yang harus dimiliki setiap kapal yang mengangkut kotoran. Semua kapal berdasarkan Aneks 4 harus memiliki sertifikat ini, berlaku untuk jangka waktu tidak lebih dari 5 tahun. MARPOL Aneks 5 tentang pencegahan pencemaran oleh sampah dari kapal. MARPOL Aneks 5 mulai berlaku pada 31 Desember 1988. Sampah terdiri dari plastik, minyak goreng, abu pembakaran, dan MARPOL Aneks 5 berlaku untuk semua kapal. LCL areanya ada the Mediterranean Sea, the Baltic Sea Area, the Black Sea Area, the Red Sea Area, the Gulf Area, the North Sea, the Winter Caribbean Region, and the Antarctic Area. Rencana pengelolaan sampah. Semua kapal dengan 100 gross tonnage dan di bawahnya, dan setiap kapal yang disertifikasi untuk membawa 15 orang atau lebih, dan setiap platform tetap atau mengambang harus membawa rencana pengolahan sampah. Apa saja isi dari rencana pengolahan sampah? Minimalisasi sampah, pengelolaan sampah, tempat penyimpanan sampah, pengolahan sampah, peralatan yang digunakan di atas kapal untuk penanganan sampah, penunjukan penanggung-jawaban pelaksanaan GMP. Buku catatan sampah. Semua kapal 400 tonnage, kotor ke atas, dan setiap yang disertifikasi untuk membawa 15 orang atau lebih, dan setiap platform tetap atau mengambang harus membawa dan memelihara buku catatan sampah. Isi dari buku catatan sampah: saat pertama, ketika sampah dibuang ke laut, yaitu berisi tanggal dan waktu, posisi, kategori, dan jumlah. Kedua, ketika sampah dibuang ke fasilitas penerimaan ke darat, yaitu berisi tanggal waktu, pelabuhan, kategori, dan jumlah. Yang ketiga, ketika sampah dibakar, yaitu berisi tanggal dan waktu, posisi, dan jumlah. Yang keempat, pelepasan tanggal dan waktu sampah yang tidak sengaja atau luar biasa lainnya, yaitu berisi posisi, kategori, jumlah, alasan, dan komentar. Selamat siang, perkenalkan nama saya adalah Armando Parorasan dan saya akan membahas kelanjutan dari MARPOL Aneks 6. MARPOL Aneks 6 merupakan pencegahan polusi udara dari kapal. MARPOL Aneks 6 sudah mulai berlaku pada tanggal 19 Mei 2005, lalu direvisi di lampiran 6 diadopsi Oktober 2008 dan mulai berlaku di 1 Juli 2010. Pengenalan emisi regulasi 12-18.
Pengenalan emisi regulasi 1219 ozone depleting substance ODS REG 12, lalu nitrogen oksida NOx REG 13, sulfur oksida dan particulate matter SOx REG 14, senyawa organik volatil VOC REG 15, dan juga pembakaran kapal REG 16, fasilitas penerimaan REG 17 bahan bakar. Lalu peraturan ODS 12 tidak berlaku untuk unit yang disegel, REG 12.1, itu emisi yang sengaja dilarang selain hydrochlorofluorokarbon hasiviasi. Semua ODS lainnya dilarang di kapal baru mulai 19 Mei 2005. HCFC dilarang di kapal baru dari 19 Mei 2005, lalu HCFC dilarang di kapal baru dari 11 Januari 2020. Dan juga REG 12.3.2 itu pengiriman ke fasilitas resepsionis setelah penghapusan, tertera di REG 12.4 dan juga REG 17.1.1. Suplemen untuk EAPP daftar peralatan yang mengandung ODS di REG 12.5. Lalu juga diwajibkan untuk melengkapi buku catatan ODS yang disetujui oleh Administration REG 12.6 untuk melakukan isi ulang perbaikan atau pemeliharaan peralatan dengan pelepasan ODS disengaja atau tidak dari pelepasan ODS. ODS ke fasilitas penerimaan pasukan ODS ke kapal. Lalu ada beberapa aneks 7 yaitu isu yang berkaitan dengan lingkungan. Emisi udara kapal. Baru-baru ini pada Mei 2007 sebuah studi komisi telah mengeksplorasi efektivitas biaya dari langkah-langkah dengan tingkat ambisi yang berbeda untuk mengurangi emisi udara dari transportasi laut. Jika diterapkan dan hampir 90% dari emisi NOx untuk total biaya tahunan diperkirakan mencapai 5,5 miliar euro. Studi analisis tindakan kebijakan untuk mengurangi emisi kapal dalam konteks revisi arahan, yaitu sudah dilakukan dengan mengeksplorasi beberapa paket tindakan yang dapat mengurangi emisi dengan biaya lebih rendah, yaitu termasuk pertama kombinasi pembersihan belerang air laut, 2 kandungan belerang lebih rendah dan minyak residu, 3 mesin udara lembab untuk kapal yang baru dibangun, 4 perkuatan katet geser di mesin kapal yang ada, 5 serta penggunaan reduksi kaloritik selektif CCR. Lalu juga di 7.2 ada petunjuk UE 25/33 tentang belerang dalam bahan bakar laut. Salah satu inisiatif utama yang diambil di bidang emisi udara kapal yaitu arahan yang mengusulkan pengurangan kandungan belerang dari bahan bakar minyak laut. Bahan bakar laut mengandung rata-rata 2,7% atau 27.000 per juta ppm dibandingkan dengan bensin untuk mobil yang mulai tahun 2007 harus memiliki kandungan belerang 10 ppm. Lalu di bulan November 2002 mengajukan proposal untuk mengurangi kandungan sulfur bahan bakar laut. Ketentuan utama yang diselesaikan adalah sebagai berikut. Pertama, batas belerang 1,5% untuk bahan bakar yang digunakan oleh semua kapal di laut Baltik pada 19 Mei 2006 dan Laut Selat Utara musim 2007. 2. Batas yang sama, 1,5% sulfur bahan bakar yang digunakan kapal penumpang pada layanan reguler antar port Uni Eropa dari 19 Mei 2006. 3. 0,1% batas sulfur pada bahan bakar yang digunakan oleh kapal-kapal pedalaman dan oleh berair di kapal di lembaga di pelabuhan Uni Eropa dari 1 Januari 2010. Nah, di sini dan juga ada ketiga yaitu karena sifat dan waktu proses legislatif Uni Eropa dan IMO adalah prosedur Texit Amendment. Tanggal aplikasi akhir untuk 1,5% batas sulfur bahan bakar di ekses pengendalian emisi. Dan juga ada parlemen telah menundingkan peninjauan yang lebih kuat pada tahun 2008 yang mengharuskan komisi untuk mempertimbangkan batas fase kedua sebesar 0,5% pada kemajuan di IMO. Dan di sini ada gambarnya itu di contribute sulfur deposition dalam persenan. Di 7.3 ada listrik sisi pantai
itu inisiatif lain yang mengarah pada pengurangan emisi udara kapal yang diadopsi oleh Komisi Uni Eropa pada tahun 2006. Listrik sisi pantai berarti menyediakan listrik untuk kapal jaringan nasional HRD kapal lalu produksi listrik menggunakan mesin sendiri. Ini mengurangkan emisi udara dan kebisingan lokal dari mesin kapal saat berlabuh di pelabuhan. Hal ini bertujuan untuk memberikan informasi, lisan, dan biaya dengan menyerukan standar internasional yang harmonis dan dengan menyoroti kemungkinan penggunaan pengurangan pajak listrik sebagai insentif. Lalu secara umum, manfaat dari biaya listrik sisi pantai sangat bervariasi tergantung pada konfigurasi yang ada di lokasi pelabuhan, tempat berlabuh, dan juga kapal. Namun ada salah satu faktor penting yang memberi manfaat adalah panduan belerang dari bahan bakar. Hukum masyarakat menetapkan batasan yang lebih ketat pada kandungan sulfur dalam bahan bakar yang digunakan di tempat berlabuh di sebagian besar kondisi mulai tahun 2010. Oleh karena itu, ilustrasi disediakan kandungan sulfur bahan bakar 2,7 dan 0,1% ditunjukkan bahwa penggunaan listrik tepi pantai akan mewujudkan total manfaat yang dimonetisasi dengan kisaran antara Euro 2015 dan 708 juta per tahun. Dari segi ekonomi, listrik di pantai harus menghasilkan penghematan dibandingkan dengan bahan bakar belerang rendah. Untuk kapal-kapal baru yang secara teratur mengunjungi pelabuhan yang sama terutama, tetapi tidak hanya jika pengurangan pajak listrik ditawarkan sebagaimana diizinkan di bawah Direktif 2003 /96/EC. Ini kabarnya. Lalu ada lampiran 6 dari Konvensi Marpol 7338 mencegah pencemaran udara dari kapal menangani emisi polutan udara. Uni Eropa bertujuan untuk menerapkan area kontrol emisi yang ditetapkan dengan lampiran 6 dengan untuk menekan standar NOx yang lebih ketat. Ibu memutuskan untuk merevisi Marpol Annex 6 saat ini dan untuk mendukung EMSA, European Maritime Safety Agency. Mitra diminta untuk memberikan bantuan teknis kepada Komisi Eropa dengan ini seperti dalam Direktif 2005/33/EC. Teknik pengurangan berbasis kapal, yaitu tentang masalah emisi udara dari pelayaran laut pendek juga sedang ditangani oleh industri. Menurut teknik pengurangan berbasis kapal yang asalkan tidak berdampak buruk pada ekosistem dan juga dapat memekanisme kontrol yang tepat juga memberikan pengurangan emisi setidaknya setara dengan atau bahkan lebih besar dari dapat yang dicapai dengan menggunakan bahan bakar belerang rendah. Tujuan ini e-commerce bertujuan untuk bekerja di Untuk di sini e-commerce bertujuan untuk bekerja di atas cairan operasi yang bertindak dalam arah berikut. Pertama, hulu pembakaran melalui perawatan yang memadai dari bahan bakar minyak bebas. Kedua, hilir proses pembakaran dan pemberian energi, lalu pembersihan gas buang sebelum emisinya. Juga ada inisiatif lain yang menarik adalah Iperkules. Itu proyek terpadu R&D efisiensi tinggi tentang pembakaran dengan emisi ultra rendah untuk kapal proyek. Juga proyek ini bertujuan untuk mengembangkan teknologi baru untuk secara drastis mengurangi emisi gas. Ini ada gambar tentang proyek Perkules. Ada proyek Metapu dalam lokal karya revisi Marpol Annex 7 yang berlangsung di Lisbon pada tahun 2007. Yaitu proposal telah dibuat oleh aktor yang berbeda dengan tujuan untuk mengurangi emisi udara kapal.
Sebagai contoh Intertanko, yaitu untuk dirancang untuk penggunaan MDO saja akan mengakumulasi pengurangan emisi lebih lanjut. Kemudian implementasi MDO akan diizinkan antara lain yaitu emisi CO2 lebih rendah daripada desulfurisasi, reduksi emisi CO2 yang lebih rendah dengan MDO karena konsumsi bahan bakar kapal lebih rendah. Emisi CO2 yang lebih rendah dengan MDO karena tidak perlu memanaskan bahan bakar sisa sebelum perawatan dan injeksi standar. Proyek Metampu berfokus pada validasi sistem tenaga tambahan berbasis metanol terbarukan untuk kapal komersial. Proyek penelitian ini ditargetkan khusus ini bertujuan untuk memvalidasi teknologi metanol di atas kapal kargo yang terlibat dalam perdagangan internasional. Selain itu, tujuan utama lainnya untuk berinovasi dengan justifikasi teknis yang diperlukan untuk penggunaan metanol terbaru di kapal komersial untuk mendukung pengenalan peraturan yang diperlukan untuk memungkinkan penggunaan metanol sebagai bahan bakar laut. Lalu komponen spesifik dan teknologi yang akan divalidasi adalah bunkering bahan bakar metanol, distribusi sistem penyimpanan dan unit sel bahan bakar oksida, SOC pengkonsumsi metanol. Dan lalu ada proyek Unite merupakan biaya lingkungan marginal untuk sejumlah rute daerah perkotaan dan hubungan antar kota yang penting, mencakup angkutan penumpang dan barang, untuk menghitung biaya akibat polusi udara dan paparan kebisingan. Pendekatan jalur dampak diterapkan yang terdiri dari langkah-langkah berikut. Pertama, ada perhitungan emisi, 2, dispersi dan pemodelan konversi kimia. Lalu ketiga, ada kebisingan dari dampak fisik. 4. Penilaian multimeter dari dampak ini. Hasil penelitian menunjukkan adanya variasi yang signifikan antar lokal diteliti, mencerminkan perbedaan karakter dari kondisi hitungan. Selain itu, berdasarkan biaya total bagian relatif dari polusi udara, kebisingan dan pemanasan global bervariasi pada derajat yang berbeda. Lalu ada 7 The Release Project. The Release Project 2002-2005 bertujuan untuk membantu pelaku bisnis dan pembuat kebijakan Eropa untuk mengamankan tujuan utama transportasi laut dari buku putih Komisi Eropa tentang kebijakan transportasi Eropa, mencapai pergeseran model substansial dari angkutan tambahan dari jalan ke laut dan pembangunan dari intermodalitas. Dalam dampak lingkungan paket pekerjaan dampak lingkungan berikut yang relevan dengan evolusi moda transportasi permukaan diidentifikasi itu polusi udara lokal, pemanasan global, polusi udara, kecelakaan dan kemacetan. Adapun polusi udara lokal kategori skor emisi moda transportasi permukaan telah dievaluasi pada variabel untuk parameter berikut. Pertama ada SO2, 2 NOx, 3 CO, 4 NM FOC, 5 PM, dan juga ada membedakan skor emisi khusus moda transportasi pada variabel, yaitu CO2 karbon dioksida itu gas rumah kaca, 2 N2O dan nitrous oxide gas rumah kaca juga, lalu CH4 metana gas rumah kaca, dan 4N nitropren, 5S adalah sulfur. Marpol Annex 8, yaitu berisi tentang sertifikat kualifikasi untuk pengangkutan bahan kimia berbahaya dalam jumlah besar, yaitu berisi tentang perubahan kode konstruksi dan peralatan kapal yang membawa bahan kimia berbahaya dalam jumlah besar, yaitu kode BCH. Komite Perlindungan Laut mengingat pasal 38A tentang Konvensi Organisasi Maritim Internasional tentang fungsi Komite Perlindungan Lingkungan Laut yang diberikan kepadanya oleh Konvensi Internasional untuk pencegahan dan pengendalian pencemaran laut dari kapal. Lalu, mengingat juga resolusi MEPC 20 di mana mengadopsi
kode untuk konstruksi dan peralatan kapal yang mengangkut bahan kimia berbahaya dalam jumlah besar, kode BCH, dan resolusi MEPC 16, di mana kode BCH telah menjadi kewajiban berdasarkan Aneks 2 Konvensi Internasional untuk Pencegahan Pencemaran dari Kapal tahun 1973, sebagaimana telah dimodifikasi pada tahun 1978 yang berkaitan dengannya, MARPOL. Lalu mempertimbangkan pada sesinya yang ke-72 mengusulkan amandemen terhadap kode BCH mengenai bentuk model dari Certificate of Fitness for the Carriage of Dangerous Chemical in Bulk sebagai berikut. 1. Adopsi harus sesuai artikel 16 2D MARPOL tentang amandemen terhadap kode BCH yang teksnya tercantum dalam aneks. 2. Ditentukan sesuai dengan pasal 16 2F3 MARPOL bahwa amandemen terhadap kode BCH dianggap telah diterima pada tanggal 1 Juli 2019, kecuali sebelum tanggal tersebut, yaitu tidak kurang dari 1/3 dari pihak armada niaga gabungan yang merupakan tidak kurang dari 50% dari tonase kotor armada niaga dunia bahwa mereka telah menyampaikan keberatan kepada organisasi terhadap amandemen tersebut. Lalu yang ketiga, mengundang para pihak untuk mencatat bahwa sesuai dengan pasal 16 2G2 MARPOL, amandemen terhadap kode BCH akan mulai berlaku pada 1 Januari 2020 setelah diterima sesuai dengan paragraf 2 di atas. 4. Mengundang juga Komite Keselamatan Maritim untuk memperhatikan resolusi ini dan mengambil tindakan yang sesuai. Kelima, meminta Sekretaris Jenderal sesuai dengan pasal 16 2E MARPOL untuk mengirimkan salinan resmi dari resolusi ini dan teks amandemen kode BCH yang terkandung dalam lampiran kepada semua pihak MARPOL. Lalu yang terakhir, meminta lebih lanjut Sekretaris Jenderal untuk mengirimkan salinan resolusi ini dan lampirannya kepada anggota organisasi yang bukan pihak MARPOL. MARPOL Aneks 9, yaitu berisi tentang perubahan atas lampiran protokol tahun 1997, amandemen Konvensi Internasional untuk Pencegahan Polusi dari Kapal pada tahun 1973, sebagaimana dimodifikasi olehnya Protokol 1978. Amandemen Peraturan 2 dan 13 dan tambahan sertifikat IAPP. Komite Perlindungan Laut mengingat pasal 38A tentang Konvensi Organisasi Maritim Internasional tentang fungsi Komite Perlindungan Lingkungan Laut yang diberikan kepadanya oleh Konvensi Internasional untuk Pencegahan dan Pengendalian Pencemaran Laut dari Kapal. Memperhatikan pasal 16 Konvensi Internasional untuk Pencegahan Pencemaran dari Kapal pada tahun 1973. Pasal 6 dari Protokol 1978 yang berkaitan dengan Konvensi Internasional untuk Pencegahan Pencemaran dari Kapal pada tahun 1973. Dan yang terakhir, Pasal 4 Protokol 1997 untuk mengamandemen Konvensi Internasional untuk Pencegahan Pencemaran dari Kapal pada tahun 1973, sebagaimana diubah oleh Protokol 1978 yang berkaitan dengannya, Protokol 1997 yang bersama-sama menetapkan prosedur amandemen Protokol 1997 dan menetapkan kepada badan yang tepat dari organisasi fungsi. Mempertimbangkan draft amandemen pada lampiran 6 yang direvisi tentang mesin yang hanya berbahan bakar gas. 1. Mengadopsi sesuai dengan pasal 16 2D Konvensi 1973 amandemen pada lampiran 6 yang teksnya tercantum dalam lampiran resolusi menentukan sesuai dengan pasal 16 2F3 Konvensi
1973 bahwa amandemen akan dianggap telah diterima pada tanggal 1 September 2015, kecuali sebelum tanggal tersebut, dan tidak kurang dari sepertiga para pihak atau para pihak armada niaga gabungan yang merupakan tidak kurang dari 50% dari tonase kotor kapal armada dagang dunia telah menyampaikan kepada organisasi keberatan mereka terhadap amandemen tersebut. Ketiga, mengundang para pihak untuk memperhatikan bahwa sesuai dengan pasal 16(2) G2 dari Konvensi 1973, amandemen tersebut mulai berlaku pada tanggal 1 Maret 2016 setelah diterima sesuai dengan ayat 2 di atas. Permintaan Sekretaris Jenderal sesuai dengan pasal 16(2)E dari Konvensi 1973 untuk mengirimkan kepada semua pihak Konvensi 1973 sebagaimana diubah oleh Protokol 1978 dan 1997. Salinan resmi dari resolusi ini dan teks amandemen yang terkandung dalam lampiran. Meminta lebih lanjut Sekretaris Jenderal untuk mengirimkan kepada anggota organisasi yang bukan pihak Konvensi 1973, sebagaimana diubah oleh Protokol 1978 dan 1997, salinan resolusi ini dan lampiran. Perubahan terhadap Peraturan 2 dan 13 dan lampiran 1. Peraturan 2, definisi. Definisi bahan bakar minyak pada ayat 9 diganti dengan definisi berikut. Minyak bakar berarti setiap bahan bakar yang dikirim ke dan dimaksudkan untuk tujuan pembakaran untuk tenaga penggerak atau pengoperasian di atas kapal, termasuk bahan bakar gas, distilat, dan residu. 2. Pengertian mesin diesel laut. Pada ayat 14 diganti dengan pengertian sebagai berikut. Mesin diesel laut berarti setiap mesin pembakaran dalam bolak-balik yang beroperasi dengan bahan bakar cair atau ganda yang berlaku peraturan 13 lampiran ini, termasuk sistem booster atau senyawa jika diterapkan. Selain itu, mesin berbahan bakar gas yang dipasang di kapal yang dibangun pada atau setelah 1 Maret 2016 atau mesin pengganti bahan bakar tambahan atau tidak identik yang dipasang pada atau setelah tanggal tersebut juga dianggap sebagai mesin diesel laut. Peraturan untuk pengendalian emisi dari kapal. Peraturan 13, nitrogen oksida atau NOx. Paragraf 7.3 diganti dengan paragraf berikut. Berkenaan dengan mesin diesel laut dengan output daya lebih dari 5.000 kW dan perpindahan per silinder pada atau di atas 90 liter yang dipasang di kapal yang dibangun pada atau setelah 1 Januari 1990, tetapi sebelum 1 Januari 2000. Sertifikat pencegahan pencemaran udara internasional harus untuk mesin diesel laut yang paragraf 7.1 ini peraturan berlaku yang ditunjukkan satu dari berikut ini. 1. Sebuah disetujui metode memiliki penerapan sesuai ke paragraf 7.1.1 peraturan ini. 2. Mesin telah disertifikasi sesuai dengan pasal 7.1.2 peraturan ini. Metode yang disetujui belum tersedia secara komersial seperti yang dijelaskan dalam paragraf 7.2 peraturan ini. Dan yang terakhir, metode yang disetujui tidak dapat diterapkan. Baik, di slide ini saya akan menjelaskan Marpol Aneks 10. Perubahan panduan survei revisi berdasarkan harmonisasi sistem survei dan sertifikasi untuk tujuan Marpol lampiran 6. Selanjutnya, Komite Perlindungan Lingkungan Laut mengingat pasal 34 A.
Organisasi Maritime Internasional tentang fungsi Komite Perlindungan Lingkungan Laut atau Komite yang diberikan kepadanya oleh Konvensi Internasional untuk Pencegahan dan Pengendalian Pencemaran Laut dari Kapal. Mengingat juga resolusi A.948 ayat 23 di mana majelis mengadopsi pedoman survei yang direvisi di bawah sistem survei dan sertifikasi yang diselaraskan. Mengingat lebih lanjut bahwa Marpol Annex 6 mulai berlaku pada tanggal 19 Mei 2005. Memperhatikan bahwa amandemen Marpol Annex 6 tentang pengenalan Harmonized System of Survey and Certification (HSSC) diadopsi resolusi MEPC 132 ayat 53 yang diharapkan mulai berlaku pada 22 November 2006. Memperhatikan juga bahwa majelis ketika mengadopsi resolusi A948 ayat 23 meminta Komite Keselamatan Maritim dan Komite Perlindungan Lingkungan Laut untuk meninjau pedoman survei yang direvisi dan mengubahnya jika perlu. Selanjutnya ada mempertimbangkan draft amandemen terhadap pedoman survei yang direvisi di bawah HSSC yang disiapkan oleh Subkomite Implementasi Negara Bendera pada sesi ke-13. Dan yang pertama, mengadopsi amandemen terhadap pedoman survei yang direvisi di bawah HSSC sebagaimana diatur dalam lampiran resolusi ini, mengundang pemerintah untuk menerapkan pedoman sesegera mungkin. Pedoman survei Sertifikat Pencegahan Pencemaran Udara Internasional dalam NOx Kode teknis berisi. Yang pertama, ada survei awal. Survei ini dilakukan sebelum kapal siap digunakan. Dalam survei ini, semua peralatan, mesin, sistem perlengkapan, dan lain-lain sebagainya diperiksa. Yang kedua, survei tahunan. Survei tahunan dilakukan setiap tahun dengan mengambil buffer 3 bulan sebelum dan sesudah tanggal ulang tahun sertifikat. Dan yang ketiga, survei tingkat menengah. Survei tingkat menengah ini berlangsung dalam buffer 3 bulan sebelum atau setelah tanggal ulang tahun kedua atau dalam 3 bulan sebelum atau setelah tanggal ulang tahun ketiga. Sertifikat menggantikan salah satu survei tahunan. Dan yang terakhir ada survei pembaruan. Survei pembaruan dilakukan pada atau sebelum 5 tahun dari tanggal kadaluarsa sertifikat. Dan dalam survei ini dilakukan pemeriksaan terperinci terhadap semua peralatan, material, mesin, pemasangan, dan lain-lain. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.